Selamat datang kembali di seri Filsafat untuk Pemula. Kali ini teman-teman, kita akan kembali membahas seorang filsuf yang punya pengaruh besar dalam dunia ilmu pengetahuan dan filsafat ilmu. Namanya adalah Karl Popper. Popper dikenal terutama karena teori falsifikasinya yang mengubah cara kita memahami sains dan mengubah cara kita untuk memahami peran teori dalam perkembangan pengetahuan. Nah, apakah teman-teman sudah pernah mendengar kata falsifikasi? Kalau sudah pernah, mungkin ini saatnya untuk memperdalam. Tapi kalau belum pernah, mari kita gunakan saat ini untuk mengenal apa itu falsifikasi dan bagaimana teori falsifikasi ini kemudian nanti akan mempengaruhi sains hingga hari ini. Mari kita telusuri lebih lanjut. Tapi sebelum kita melangkah ke sana, kita harus mengenal terlebih dahulu siapakah sebenarnya Karl Popper itu. Karl Popper lahir pada tahun 1902 di Wiener, Austria. Dia adalah salah satu filsuf ilmu pengetahuan yang paling sering tersebut namanya dalam aliran filsafat analitik. Nah, dia punya pengaruh yang besar di abad ke-20 dan dia terkenal itu karena pandangannya yang kritis ya pada empirisme, pada teori ilmiah yang memang pada masa itu empirisme dan teori ilmiah itu sangat dominan dan sangat populer di kalangan tidak hanya filsuf tapi juga para ilmuwan. Nah, Popper berpendapat bahwa ilmu pengetahuan sebenarnya tidak berkembang dengan cara yang sifatnya mengakumulasikan fakta-fakta. Ilmu pengetahuan justru berkembang lewat sebuah proses pengujian dan penyangkalan teori-teori lewat yang disebut sebagai eksperimen atau percobaan. Nah, awalnya sebenarnya Popper ini bukanlah seorang yang mendalami filsafat. Dia justru belajar matematika dan fisika. Tapi kemudian dalam perkembangan waktu, Popper beralih minatnya ke bidang filsafat dan justru menghasilkan karya-karya yang menjadi dasar bagi pemahaman kita tentang metode ilmiah dan batas-batas pengetahuan. Nah, salah satu gagasan utama dalam pemikiran Popper itu adalah falsifikasi. Oke, kita akan mencoba mendalami apa itu falsifikasi. Jadi falsifikasi itu dalam kata-kata pemikiran saya ya, sejauh yang saya pelajari, falsifikasi itu semacam prinsip bahwa suatu teori ilmiah hanya dapat dianggap valid jika dia bisa diuji dan diuji lagi dengan kemungkinan atau dengan tujuan untuk membuktikannya salah. Oke. Nah, dengan kata lain begini, teori ilmiah akhirnya harus dapat diuji lewat eksperimen atau observasi yang memang mungkin nantinya ya, menghasilkan hasil yang justru bertentangan dengan teori awalnya gitu. Jadi bukan eksperimen untuk membenarkan isi teorinya, tapi justru untuk mencari di mana titik lemah dan kesalahannya. Nah, ketika sudah melalui proses falsifikasi itu, maka teori itu kemudian baru bisa dikatakan sebagai ilmiah. Nah, Karl Popper itu sebenarnya menentang pandangan yang berkembang di masa itu ya, di mana menyatakan kalau ilmu pengetahuan itu berkembangnya bukan lewat falsifikasi ya, tapi berkembangnya lewat verifikasi atau pembuktian sebuah teori itu sebagai benar. Nah, ini yang membedakan antara verifikasi dan falsifikasi ya. Kalau verifikasi itu dilakukan untuk menguatkan teori itu, bahwa teori itu benar ketika diuji di lapangan atau dieksperimenkan. Sedangkan kalau falsifikasi justru
tidak seperti itu, tetapi justru falsifikasi itu mencari kelemahan dan kesalahan teori itu ketika dieksperimenkan atau diuji. Nah, kenapa kok Popper bisa berpikir seperti itu? Jadi bagi Popper ya, kita tidak bisa benar-benar membuktikan bahwa suatu teori itu benar. Sekali lagi, kita tidak bisa atau tidak pernah mungkin ya bisa membuktikan bahwa suatu teori itu benar. Tetapi kita bisa terus-menerus menguji dan mencari bukti yang bisa membantah suatu teori. Jika suatu teori bertahan dari berbagai pengujian dan eksperimen yang berusaha untuk membatalkannya atau membuktikannya salah, maka kita baru bisa menyebut teori itu sebagai teori yang kuat. Karena dia bertahan kan dari berbagai macam eksperimen dan pengujian yang ingin membuktikannya salah. Tetapi meski demikian, kita tidak bisa kemudian mengklaim bahwa teori itu tadi yang bertahan itu tadi sebagai benar secara mutlak. Karena masih ada selalu kemungkinan untuk membuktikannya salah terus menerus. Nah, sekali lagi teman-teman harus pahami bahwa Karl Popper itu membedakan antara teori dia yang disebut falsifikasi itu tadi dengan verifikasi. Verifikasi itu memang sangat populer di zamannya ya, di zaman Popper itu dipakai untuk mengklaim suatu teori itu sebagai ilmiah. Karena proses yang dilakukan adalah membuat suatu eksperimen atau pengujian yang memperkuat, membenarkan sebuah teori. Falsifikasi justru tidak. Dia berusaha untuk menjegal sebuah teori. Maka mari kita lihat lebih jelas apa perbedaan falsifikasi dan verifikasi. Jadi begini, dalam tradisi ilmiah yang klasik ya, di zaman sebelum Karl Popper kan ada banyak ilmuwan empiris ya. Kalau teman-teman ingat di video-video sebelumnya kita membahas tentang empirisme, tentang bagaimana kebenaran itu tidak dibuktikan hanya lewat pikiran, tetapi atau bahkan tidak lewat pikiran, tapi lewat pengalaman yang membentuk pikiran. Nah, para ilmuwan empiris ini di masa sebelum Popper itu melihat bahwa cara untuk membuktikan sebuah teori itu sebagai ilmiah atau benar secara ilmiah, mereka harus mengumpulkan bukti-bukti yang bisa mendukung teori yang mereka buat. Tujuannya untuk membuktikan bahwa teori tersebut benar. Itu disebut sebagai istilah verifikasi. Proses itu disebut verifikasi. Cukup jelas ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke falsifikasi. Nah, Popper tidak semacam itu. Popper menganggap verifikasi sebagai sesuatu yang justru tidak cukup kuat untuk bisa membuat sebuah teori itu memiliki kandungan kebenaran di dalamnya. Sebaliknya, dia mengusulkan bahwa sains harus selalu mencari cara untuk membuktikan teori itu salah. Dengan kata lain, teori ilmiah yang baik adalah teori yang berani diuji dan memang berpotensi salah. Karena hanya dengan begitu, kita bisa tahu sejauh mana teori itu berlaku. Nah, Popper mengemukakan bahwa teori-teori ilmiah yang baik adalah teori yang dapat diuji. Itu tadi kita sudah bahas. Artinya apa? Teori tersebut haruslah cukup jelas dan terukur, sehingga dapat diuji dengan eksperimen atau observasi. Sebagai contoh, jika suatu teori tidak dapat diuji atau tidak mungkin diuji untuk melihat apakah dia salah, maka Popper lalu mengatakan itu bukanlah teori ilmiah. Maka sebuah teori dikatakan ilmiah kalau dia itu bisa atau mungkin untuk diuji. Nah, teori yang bisa diuji menurut Popper adalah teori
yang bisa diukur atau diuji melalui percakapan atau eksperimen yang dapat membuktikan kekeliruannya. Jika suatu teori akhirnya, dengan kata lain, ketika dia bisa diuji, maka ia sudah dikatakan memenuhi kriteria untuk menjadi bagian dari ilmu pengetahuan. Tapi sebaliknya, jika teori yang dibuat itu tidak bisa diuji lewat wacana atau lewat percakapan ilmiah atau lewat eksperimen, kalau nggak bisa diuji, maka dia tidak bisa dikatakan sebagai bagian dari ilmu pengetahuan. Nah, dalam pemikiran selanjutnya, lebih menariknya, Popper itu punya konsep tentang, dalam tanda petik itu, pemalsuan atau ilmu palsu. Dalam bahasa yang mungkin teman-teman akan lebih kenal, itu pseudoscience. Tampaknya ilmiah, scientific, tapi pseudo, tapi sebenarnya berlebihan dan tidak ilmiah. Nah, Popper mengenalkan konsep ilmu palsu atau pseudoscience ini. Dalam pandangan Popper, pseudoscience adalah teori yang tidak bisa diuji dan dibuktikan salah. Contohnya UFO. Itu gimana cara membuktikannya bahwa UFO atau UFO itu ada atau tidak? Ada yang bilang dalam pengalamannya, saya pernah melihat, tapi bagaimana mengukur pengalaman orang itu pernah melihat atau tidak? Nah, dari teorinya saja gitu ya, saya tidak mengatakan bahwa UFO itu memang ada atau tidak ya, tetapi kalau dalam pikirannya Popper, dari pernyataan atau argumen bahwa UFO itu ada, itu saja sudah pseudoscience, karena tidak bisa diuji kesalahannya bahkan. Selain itu, contoh lainnya adalah misalnya teori-teori yang mengandalkan afirmasi yang tidak bisa diuji atau teori yang didasarkan pada asumsi yang tidak bisa disangkal. Contohnya Popper di sini memberi contoh ya, beberapa ide dalam psikoanalisis. Ya, tadi video yang sebelumnya kita bicara tentang psikoanalisa ya teman, psikoanalisis dari Jacques Lacan ya. Nah, itu Popper itu justru melihatnya sebagai pseudoscience. Bahkan menariknya, Marxisme sebagai contoh teori yang menurut Popper itu, dalam pandangan Popper itu cenderung pseudoscience, karena Marxisme itu tidak bisa diuji secara falsifikatif. Nah, Popper mengingatkan bahwa pemikiran ilmiah yang baik itu tidak hanya mengandalkan pencarian kebenaran, teman-teman, tetapi juga pemahaman tentang keterbatasan kita, bahwa pengetahuan kita itu memang selalu bisa berkembang dan tidak mungkin absolut, statik, benar, dan tidak bisa salah gitu ya. Tapi karena selalu berkembang, maka selalu harus bisa diuji ulang hingga sampai titik di mana menemukan kesalahannya. Nah, Popper itu sangat kritis ya pada empirisme dan ini kata baru ya, induktivisme. Jadi Popper itu sangat kritis terhadap teori induktif yang beranggapan bahwa sains berkembang melalui pengumpulan data dan observasi untuk akhirnya menyimpulkan hukum umum. Jadi teori induktif kan begitu. Jadi dengan mengumpulkan hal-hal yang khusus ya, data-data hasil observasi, kemudian merujuk pada suatu kesimpulan umum. Nah, pandangan semacam itu dikenal sebagai induktivisme. Dalam pandangan induktif, kita mengumpulkan data yang mendukung teori dan kemudian merumuskan kesimpulan berdasarkan pengamatan tersebut. Nah, dia berpendapat bahwa induksi tidak dapat memberikan dasar yang kuat untuk pengetahuan ilmiah. Popper memang tidak suka tuh dengan induktivisme.
Nah, sebaliknya, menurut Popper, kita harus mulai dengan teori yang memang sudah ada dulu. Lalu baru kita uji teori tersebut dengan data dan eksperimen. Jika teori tersebut tidak bisa bertahan dalam pengujian, maka kita harus menolaknya atau memperbaikinya. Gitu. Jadi, dia cenderung pada teori yang sudah ada, kemudian dibuktikan kesalahannya. Nah, selanjutnya Popper itu juga memperkenalkan konsep revolusi ilmiah. Itu bisa teman-teman temukan dalam buku dia yang terkenal, judulnya The Logic of Scientific Discovery. The Logic of Scientific Discovery. Dalam buku itu, Popper menjelaskan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan tidak selalu berlangsung secara linear, lurus. Sebaliknya, ilmu itu berkembang melalui perubahan besar, masif, atau yang sering kemudian dia sebutkan sebagai revolusi, di mana melibatkan suatu pergeseran paradigma besar-besaran, di mana paradigma tentang apa? Tentang teori lama yang kemudian digantikan dengan teori baru yang lebih baik. Nah, konsep revolusi ilmiah ini yang dimiliki oleh si Karl Popper ini itu mirip sebenarnya dengan pandangan Thomas Kuhn tentang perubahan paradigma. Namun bedanya, Popper menekankan bahwa revolusi ilmiah sendiri itu tidak pernah dapat dibuktikan benar secara mutlak, tetapi selalu berdasarkan pada penerimaan bahwa teori yang lama memang gagal setelah difalsifikasi, tidak dapat lagi menjelaskan fenomena dengan memadai. Nah, bagaimana dengan, jadi tidak ada teori baru yang menggantikan teori lama, tapi revolusi yang dimaksud oleh Popper itu revolusi di mana orang sudah meninggalkan teori yang lama karena sudah terbukti salah, sehingga harus diperbaiki gitu, atau ditolak sepenuhnya. Nah, apa pengaruh Popper pada filsafat ilmu dan sains? Ya, Popper punya dampak yang besar bagi filsafat ilmu, dan bahkan pemikiran dia itu juga menginspirasi banyak pemikir dan ilmuwan yang akhirnya juga mengadopsi teori falsifikasinya. Dia mempengaruhi cara kita melihat batas-batas ilmu pengetahuan, teman-teman. Maksudnya ilmu pengetahuan itu tidak mungkin benar secara mutlak, seperti Tuhan atau dewa gitu ya. Ilmu pengetahuan itu punya batas-batas di mana dia memiliki kelemahan. Dan selain itu, Popper juga memberikan dasar bagi pendekatan ilmiah yang lebih kritis dan terbuka. Sehingga sebuah teori yang dibangun dalam tradisi ilmiah itu tidak selalu hanya melalui proses verifikasi untuk membenarkannya, tetapi juga falsifikasi untuk melemahkannya. Selain itu, Popper juga punya dampak besar pemikirannya dalam bidang-bidang yang mungkin tidak disangka-sangka, seperti di dalam bidang-bidang ekonomi dan politik ya. Tentu saja juga teori-teori sosial ya. Nah, kenapa bisa begitu? Karena memang Popper kan mendorong pemikiran yang lebih skeptis ya. Falsifikasi itu kan dasarnya skeptisisme atau keraguan, kecurigaan pada teori yang sudah ada, pada teori yang tidak dapat diuji atau mengelak dari diuji, pada teori yang memang tidak bisa dibuktikan kesalahannya. Nah, dia kan mengajak kita untuk selalu skeptik dengan itu. Dan dalam bidang ekonomi, pemikiran ekonomi dan politik, juga ilmu-ilmu sosial, hal semacam itu sangat dibutuhkan. Nah, meski Popper pengaruhnya tadi besar ya, tapi teori falsifikasinya juga tidak lepas dari falsifikasi, maksudnya tidak lepas dari kritik ya. Beberapa orang berpendapat bahwa falsifikasi ala Popper itu bersifat tidak praktis, tidak efektif untuk beberapa bidang ilmu, utamanya dalam bidang ilmu sosial dan psikologi, di mana eksperimen agak sulit tuh untuk dijalankan dalam rangka menguji suatu teori sebagai salah gitu. Karena dalam ilmu sosial dan psikologi kan berbeda dengan sains ya, yang bisa
dengan mudah membuat sebuah eksperimen. Eksperimennya kan lebih bersifat pasti ya kalau di ilmu sains atau bahkan ilmu-ilmu yang berbasis numerik ya, kayak matematika dan fisika dan sebagainya. Sedangkan dalam ilmu sosial dan psikologi yang banyak abu-abunya atau banyak ambiguitasnya, itu susah ya untuk dilakukan sebuah eksperimen. Namun meski demikian, ide-ide Popper ya harus diakui tetap jadi landasan penting dalam pemikiran ilmiah modern. Saya pikir kita sudah agak terlalu panjang ya pembahasan mengenai Popper. Saya pikir sudah cukup, silahkan teman-teman mendalami sendiri. Yang jelas pemikiran dia mengubah cara kita memahami sains dan pengetahuan. Dengan teori falsifikasinya, boleh dikatakan Popper mengajak kita untuk selalu kritis pada teori-teori ilmiah dan selalu menyadari bahwa pengetahuan kita itu selalu berkembang, sehingga tidak berhenti pada satu titik kebenaran, tapi bisa berkembang. Kita menemukan ada kesalahan dan menemukan yang baru lagi dan menemukan kesalahan lagi dan terus begitu. Nah, untuk itu tidak ada ruginya bila Anda, teman-teman semua, membaca kembali tulisan-tulisan karya Karl Popper. Bila teman-teman merasa bermanfaat dengan video kali ini, silahkan berikan like, komen, dan subscribe. Dan bila teman-teman masih ingin mendengarkan penjelasan mengenai atau pengenalan mengenai filsuf-filsuf lainnya, tetap ikuti episode berikutnya. Terima kasih, tetap berpikir kritis.